Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur hanya untuk Allah, pencipta alam semesta ini. Ia memberikan kehidupan kepada kita, memberikan nikmat, mencabut segala nikmat, menghidup dan mematikan. Dia adalah la ilaha illallah. Selawat dan salam buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang perlu kita tiru dalam kehidupan ini. Yakinlah jemaah, apabila kita berpegang teguh terhadap ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah hidup kita akan tenang dunia apalagi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak jemaah, perhatikan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, sudah dipanggil beriman, kemudian bertakwalah. Jadi yang dipanggil orang-orang beriman untuk apa? Untuk bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Jadi yang untuk menjadi orang takwa itu adalah orang-orang beriman. Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa orang beriman dipanggil? Untuk bertakwa. Untuk apa orang bertakwa dipanggil? Wal tanzur, persiapkanlah. Nafsum ma qaddamat lighad, perbekalanmu untuk hari esok. Nah, ini harus kita pahami jemaah. Yang dipanggil orang-orang beriman untuk apa? Untuk apa dipanggil? Bertakwalah kepada Allah. Apa artinya takwa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau kita tidak melakukan perintahnya, dan takut kalau kita melakukan larangan. Itu takwa. Tapi kalau kita tidak takut melakukan larangan Allah,
Nah, itu belum takwa namanya. Kalau kita tidak takut meninggalkan perintah Allah, itu belum takwa nama itu. Jadi takwa itu takut kalau kita tidak melakukan perintah Allah. Kalau kita tidak sholat, takut dari apa? Dosa. Apa artinya dosa? Melakukan kesalahan, melakukan larangan Allah, nanti akan disiksa, diberi ganjaran, diazab oleh Allah. Luar biasa. Kalau azab Allah, kalau sisa Allah, jangan dicoba-coba. Betapa banyak ayat-ayat Allah katakan. Azabun azim. Azab Allah itu sangat besar. La ilaha illallah. Azabun alimun bima taksibu. Azabun alimun bima taksibu. Azab Allah itu sangat pedih. Jangan pernah merindukan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mempersiapkan perbekalan untuk hari esok, para ulama ahli tafsir untuk hari esok itu adalah setelah kita meninggalkan alam ini, setelah kita meninggal dunia ini, tubuh kita sudah ditinggalkan oleh nyawa, kembali kepada asal, yaitu kita berasal dari tanah. Apa yang harus kita persiapkan? Perhatikanlah Bapak Ibu, saudara-saudara, para hamba Allah. Setiap orang meninggal dunia di dalam pepatah Minang, layangkan pandangan yang jauh, tukikan pandang yang dekat. Layang pandangan jauh, tukian pandangan dekat. Lihat sekeliling kita. Boleh jadi orang tua kita telah mendahului. Boleh jadi nenek, kakek, kakak, karib kerabat, handai dan orang kampung. Di saat kita melayat menyaksikan orang meninggal, kita saksikan dia saat memandikan, diusung di atas keranda, dimasukkan ke dalam kubur. Apa yang mereka bawa? Tidak lebih dan tidak kurang adalah kain putih, kain kasar yang tidak berjahit. Baik dia kaya, dia pejabat, rakyat jelata, orang miskin, sama kain putih yang tidak berjahit. La ilaha illallah. Kemudian apa yang dia bawa? Sekalipun dia banyak uang berlipat-lipat, kemudian luas lahan sawitnya berhektar-hektar, sawitnya apabila dia panen bukan 1 ton, 2 ton, 3 ton, bukan hanya 1 kanter, tapi malahan sekian kanter, sekian kilo, bukan kilonya lagi, tapi ton, bukan tonnya lagi, tapi puluhan ton dan ribuan ton. Di saat dia meninggal dunia, perhatikan, mungkinkah sawit yang luas tadi, yang banyak tadi, sekian ton mereka bawa? Jangankan sekian ton yang mereka bawa, 1 biji pun tidak ada yang mereka bawa. Begitu juga uang. Boleh jadi uangnya banyak, disimpan di bank, didepositokan. Boleh jadi ternaknya banyak, boleh jadi mobilnya bagus. Avanza tidak main bagi dia, apalagi Grand Max tidak main. Apalagi mobil-mobil yang tua tidak main. Main hanya Fortuner. Mereka memakai Alphard. Tapi di saat dia meninggal, Alphard mereka bawa enggak.
Dari rumah ke kubur, bukan dengan Alphard, padahal yang beli dia, dengan uang dia. Dengan apa yang dibawa? Hanya dengan ambulan. Astagfirullahaladzim. Yang beli Alphard dia, yang beli mobil dia dengan uangnya. Tapi di saat di rumah berangkat ke kubur hanya dengan ambulan. Sekian orang meninggal yang sudah dibawa oleh ambulan itu. Bayangkan jemaah, apa yang dibawa adalah amal soleh. Dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, lalu ditimbun. Istrinya menimbun, anaknya menimbun, diinjak-injak lagi. Kemana istri yang sayang kepada kita? Kemana suami yang sayang kepada istri? Kemana anak-anak? Waktu kita hidup kita manjakan, kita sampaikan cita-citanya. Entah itu menjadi sarjana, entah itu menjadi guru, menjadi bidan, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pengusaha. Tapi di saat kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke kubur. Bukannya dia menemani, tapi malah ditutup dengan tanah rapat-rapat. Kita dikubur di alam kubur, ditutup dengan tanah, diinjak-injak. Bayangkan, mana kasih sayang istri, mana kasih sayang anak? Tidak ada. Tidak ada. Kita dalam kubur sendirian. Istri tidak mau nemani, anak-anak tidak mau nemani. Malah kita dikubur, diinjak dengan kakinya, diinjak bersama-sama istri dan anak-anak. Sampai padat kubur kita ini diinjak-injak. Astagfirullahaladzim. Untuk apa kita hidup ini, jemaah? Untuk apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, kata Allah. Allah menciptakan kita, menghidup dan mematikan kita. Ahsana amala, menguji siapa di antara kita yang paling banyak berbuat baik, dan siapa di antara kita yang paling jelek selama hidup. Inilah tujuan Allah mencipta. Khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji untuk siapa yang berbuat baik, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang hakul yakinnya kepada Allah dan Rasulullah SAW, siapa yang berbuat baik sesama manusia, siapa yang mempersiapkan diri untuk kembali kepada tempat asalnya, yaitu asal kita dari tanah dan kembali kepada itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita bawa meninggalkan dunia ini? Harta banyak kita tinggal, istri yang kita cintai kita tinggal, anak yang kita sayangi kita tinggalkan. Pergi patang pulang, pergi pagi pulang petang, banting tulang peras keringat. Begitu sayang dan cinta kepada anak demi mencapai cita-citanya. Begitu panas tidak pernah kita rasakan, begitu hujan tidak pernah kita rasakan karena dinginnya. Asalkan uang dapat, istri dan anak bahagia. Tapi setelah kita meninggal, semuanya luput. Tidak ada yang kita bawa. Harta kita tinggal, istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, pangkat kita tinggalkan, gelar kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa, jemaah. Yang kita bawa adalah ada 4 macam yang kita bawa.
Tapi yang kita bawa ini sering kita tinggalkan di dunia. Yang kita perlukan sering kita tinggalkan. Seolah-olah tidak berguna. Yang pertama adalah iman. Itulah yang kita bawa waktu meninggal dunia. Yang kedua Islam. Yang ketiga tauhid. Yang keempat ma'rifatullah. 4 inilah yang kita bawa ke kubur. Amal soleh di bawah lingkungan 4 ini. Iman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, salat, puasa, amal-amal ibadah. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadati. Yang memberikan kehidupan adalah Allah. Yang memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu. Menghidup mematikan adalah Allah Subhanahu. Jangan pernah dicampur tauhid ini dengan apa. Yang keempat, ma'rifatullah. Inilah yang sesungguhnya jemaah. Ma'rifatullah. Di saat kita meninggal dunia, keluar dari mulut kita berucap la ilaha illallah. Kadang-kadang 4 ini tertutup karena 4 hal semasa hidup. Ingat jemaah, jangan pernah 4 hal ini tertutup karena 4 hal juga. Mana yang menutupnya? 4 ini. Yang menutup, yang menghambat, yang 4 tadi. Yang pertama, hawa, keinginannya berlebihan. Yang kedua, nafsu, selalu menyuruh kita berbuat jahat, berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, la ma'aratum bisu, nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Yang ketiga, dunia. Kita selalu memperturutkan dunia, melupakan untuk akhirat, seolah hidup di dunia selama-lamanya. Yang keempat, setan. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Setan itu tidak kelihatan, tapi terasa bagi kita. Setan itu memang ada, harus yakin kita. Tujuan setan itu adalah membisikkan kepada pemikiran, was-was, supaya kita lalai kepada Allah Subhanahu, mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Neraka itu sudah jelas tempatnya neraka. Bagaimana setan itu mencari teman-temannya, kita manusia ini, masuk ke dalam neraka bersama. Para hamba Allah, ingatlah. Nafsu ma qaddamat lihat. Persiapkanlah perbekalan untuk kehidupan apabila kita meninggalkan alam ini. Dalam pepatah Minang, di saat nyawa kabasabuan, biang kacabia, gantian kapotu, buruang katabang, sangka katinggal, yang punyo menjapui, yang punyo mencubut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datangnya dari Allah, kembali kita kembali Allah Subhanahu wa taala. Dari darah yang setetes, rambut yang sehelai, mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Di saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, melepaskan dunia ini, kita bisa berucap keluar dari kalbu kita ini, melalui lisan ini, la ilaha illallah. Inilah hayatan thayyibah,
kehidupan yang baik, penghidupan terakhir yang sangat baik. Dia husnul khotimah. Bisa berucap la ilaha illallah. Jamaah, camkanlah, renungkanlah, ingat-ingatlah. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah, beriman dan bertakwa, mempersiapkan diri kehadirannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam banyak ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.